Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan hasil laporan penelitian kelompok kami, yaitu kelompok satu, yang berjudul Pengaruh Belanja Modal dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah di tahun 2011 hingga 2025, bersama dengan rekan kelompok saya. Sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Alsya Azara Primadona dengan NPM 24110211101. Baik, untuk mempermudah penyampaian materi yang akan kami presentasikan, izinkan saya untuk membagikan layar terlebih dahulu untuk menampilkan slide presentasi kelompok kami. Oke, baik, kita langsung masuk saja ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang penelitian. Jadi, pertumbuhan ekonomi itu kan merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah. Nah, dalam era otonomi daerah itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola kebijakan fiskal guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu instrumen yang digunakan itu adalah belanja modal yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Selain itu, investasi baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong aktivitas ekonomi. Namun, terdapat beberapa fenomena menarik di Provinsi Jawa Tengah, yaitu pada tahun 2020 pertumbuhan ekonominya justru mengalami kontraksi sebesar 2,65% akibat pandemi COVID-19. Selain itu terdapat fenomena time lag, yaitu dampak belanja modal yang tidak selalu langsung dirasakan pada tahun yang sama. Di sisi lain, peningkatan PMDN juga tidak selalu diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonominya. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini tuh dilakukan untuk menganalisis pengaruh belanja modal, PMDE, dan PMA terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah selama periode tahun 2011 hingga 2025. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, itu terdapat 4 rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama itu, apakah belanja modal itu berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah? Yang kedua itu, apakah PMDN dan PMA itu berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi? Yang ketiga, apakah seluruh variabel independen itu berpengaruh secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonominya? Dan yang keempat itu, seberapa besar sih kontribusi variabel-variabel tersebut dalam menjelaskan variabel pertumbuhan ekonomi? Nah, sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini tuh bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja modal, PMDN, dan PMA terhadap pertumbuhan ekonomi, baik secara parsial maupun secara bersama-samanya, serta mengukur kemampuan model dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi melalui koefisien determinasinya. Lalu, penelitian ini tuh didasarkan pada beberapa teori yang relevan. Nah, teori yang pertama itu ada teori Harrod-Domar yang menjelaskan bahwa investasi itu merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Teori Solo neoklasik itu menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh modal, tenaga kerja, dan teknologi. Lalu yang ketiga itu ada teori pertumbuhan endogen yang menekankan bahwa investasi publik itu dapat meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Sementara itu, teori Keynesian itu menjelaskan bahwa belanja pemerintah itu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui multiplier efeknya. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh hukum Wagner dan teori desentralisasi fiskalnya yang menjelaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam pembangunan ekonominya. Lalu berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, itu dirumuskan 5 hipotesis penelitiannya. Hipotesis pertama itu menyatakan bahwa belanja modal itu berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hipotesis kedua menyatakan bahwa belanja modal lag satu periode itu berpengaruh negatif akibat adanya fenomena time lag. Hipotesis yang ketiga itu menyatakan bahwa PMDN itu berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hipotesis yang keempat itu menyatakan bahwa PMA berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan hipotesis yang kelima itu menyatakan bahwa seluruh variabel independen itu berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya kita masuk ke metodologi penelitiannya. Penelitian ini tuh menggunakan data sekunder time series tahun
periodenya 2011 hingga 2025 dengan jumlah observasinya yaitu 15 observasi. Datanya itu diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Metode analisis yang digunakan itu adalah Ordinary Least Square atau OLS dengan model Lean Log dan variabel log. Nah, mode penelitian yang digunakan itu adalah PE sama dengan alfa ditambah beta 1 ln BM ditambah beta 2 ln PMDN ditambah beta 3 ln PMA ditambah beta 4 ln BM log 1 periode ditambah errors. Nah, di mana PE-nya itu merupakan pertumbuhan ekonomi, ln BM-nya itu merupakan logaritma natural belanja modal, ln PMDN-nya itu merupakan logaritma natural PMDN, ln PMA-nya itu merupakan logaritma natural PMA, dan ln BM-nya itu adalah dan ln BM log 1 periode itu merupakan belanja modal tahun sebelumnya. Nah, alfa itu merupakan konstanta dan beta 1 hingga beta 4-nya itu merupakan koefisien regresinya. Sedangkan errors itu merupakan faktor-faktor lain di luar model yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonominya. Sebelum dilakukan interpretasi hasil regresi, model itu terlebih dahulu diuji menggunakan normalitas, deteksi multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasinya untuk memastikan model tersebut itu memenuhi asumsi OLS-nya. Baik, sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya materi mengenai gambaran data dan hasil analisis penelitiannya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Kepada rekan kelompok saya, dipersilahkan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu pada bab 4 hasil dan pembahasan, serta bab 5 penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Nah, memasuki bab 4 hasil dan pembahasan ini, pada bab ini kami akan memaparkan hasil pengolahan data dan analisis yang telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh belanja modal dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah selama periode 2011 sampai dengan 2025. Nah, pada pembahasan pada bab ini itu dimulai dari gambaran umum data penelitian, kemudian dilanjutkan dengan asumsi klasik untuk memastikan apakah model yang digunakan itu memenuhi kriteria statistik yang baik. Nah, setelah itu akan dijelaskan hasil estimasi regresi, pengujian hipotesis, serta interpretasi dan pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh. Pada bab ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai gambaran umum data penelitian dan perkembangan masing-masing variabel selama periode pengamatan. Oke, jadi pada penelitian ini, kami itu menggunakan data sekunder yang berupa data time series tahunan selama periode 2011 sampai 2025 dengan jumlah observasi sebanyak 15 data, yang dimana dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah yang diukur melalui laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Sedangkan untuk variabel independennya itu terdiri dari belanja modal pemerintah daerah, penanaman modal dalam negeri atau disebut dengan PMDN, penanaman modal asing atau PMA, serta variabel tambahan berupa belanja modal leg 1 periode. Nah, pemilihan dalam periode tahun 2011 sampai 2025 ini itu dilakukan karena rentang waktu tersebut itu dapat menggambarkan dari berbagai kondisi ekonomi di Jawa Tengah, mulai dari kondisi ekonomi yang relatif stabil sebelum pandemi, masa kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19, hingga masa pemulihan ekonomi pasca pandemi. Selanjutnya, apabila dilihat dari perkembangan belanja modal, itu dapat diketahui bahwa realisasi belanja modal Provinsi Jawa Tengah itu bersifat fluktuatif. Nah, pada tahun 2011, belanja modal itu hanya sebesar 464,33 miliar. Nah, nilai tersebut itu terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada tahun 2016 sebesar
2,816 triliun. Nah, peningkatan ini itu menunjukkan bahwa pemerintah daerah pada saat itu memberikan perhatian yang besar terhadap pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik. Nah, namun setelah 2016, belanja modal itu mengalami penurunan yang cukup tajam, yaitu sekitar 48,3% pada tahun 2017. Nah, penurunan kembali ini itu terjadi pada tahun 2020 akibat adanya kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19. Nah, setelah pandemi itu, belanja modal mulai kembali meningkat dan cenderung lebih stabil. Nah, kondisi ini itu menunjukkan bahwa kemampuan fiskal pemerintah daerah itu mulai pulih sehingga pemerintah itu kembali mampu meningkatkan pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, pada perkembangan investasi PMDN, PMDN ini kan merupakan variabel yang menunjukkan tren pertumbuhan paling konsisten selama periode penelitian, yang dimana nilai PMDN ini itu meningkat dari 2,7 triliun pada tahun 2011 menjadi 37,6 triliun. Nah, pada tahun 2025 itu dia meningkat lebih dari 13 kali lipat. Nah, yang dimana peningkatan ini itu menunjukkan bahwa Jawa Tengah semakin menariknya investor domestik itu khususnya pada sektor industri, pengolahan, perdagangan, dan konstruksi. Nah, selanjutnya untuk perkembangan penanaman modal asing atau PMA itu berbeda dengan PMDN. PMA ini tuh menunjukkan perkembangan yang lebih fluktuatif, yang dimana PMA ini itu sempat meningkat pesat pada tahun 2017 dan 2018, kemudian mengalami penurunan selama periode pandemi. Nah, setelah kondisi ekonomi itu membaik, PMA itu kembali meningkat dan mencapai nilai yang tertinggi sebesar 3.178,8 juta dolar pada tahun 2025. Nah, peningkatan PMA ini itu menunjukkan bahwa Jawa Tengah itu memiliki daya tarik yang cukup tinggi bagi investor asing. Oke, selanjutnya sebelum melakukan estimasi regresi, terlebih dahulu kita melakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model ini memenuhi syarat Bayes linear unbiased estimator, yang dimana itu mencangkup uji normalitas. Nah, dari hasil IFUS dan Stata itu menunjukkan bahwa dari hasil uji Jarquebera itu menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,8455 dengan taraf signifikasi 5%, yang dimana dengan demikian residual ini itu berdistribusi secara normal. Nah, selanjutnya untuk deteksi multikoloneritas, berdasarkan dari hasil pengujian di IFUS dan Stata itu menunjukkan bahwa nilai VIP itu maksimum sebesar 5,03 dan masih berada di bawah 10. Nah, artinya itu tidak terdapat hubungan yang terlalu kuat antar variabel independen. Selanjutnya untuk uji heteroskedastisitas. Nah, berdasarkan dari hasil IFUS tadi dan Stata, itu menunjukkan bahwa nilai probabilitas white test itu sebesar 0,3738, yang dimana di sini menggunakan taraf signifikasi 5%. Itu menunjukkan bahwa model tidak mengalami masalah heteroskedastisitas. Nah, jadi pada uji heteroskedastisitas ini itu menggunakan uji white test. Selanjutnya, untuk uji otokorelasi di sini itu menggunakan uji Breusch-Godfrey, yang dimana dari berdasarkan hasil IFUS dan Stata itu menunjukkan bahwa nilai sebesar 0,8284, yang dimana ini juga lebih besar dari taraf signifikasi 5%, sehingga tidak terdapat masalah otokorelasi. Nah, dengan demikian dari 4 uji asumsi klasik di atas itu telah terpenuhi, sehingga model regresi yang digunakan itu bersifat blue atau baseline linear unbiased estimator. Oke,
Oke, selanjutnya di sini ada hasil estimasi model regresi, karena dalam penelitian ini itu menggunakan model Linlog dengan lag satu periode yang di mana maka interpretasinya adalah belanja modal itu menghasilkan koefisien sebesar 5,1227 yang menunjukkan bahwa ketika belanja modal itu meningkat sebesar 1%, maka pertumbuhan ekonomi itu meningkat sebesar 0,0512% dengan asumsi variabel lain tetap. Selanjutnya untuk variabel PMDN, berdasarkan dari hasil IFUS dan Stata, itu koefisiennya sebesar negatif 4,70055 yang dimana itu menunjukkan bahwa kenaikan PMDN sebesar 1% itu justru akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,0471%. Selanjutnya untuk variabel PMA, koefisien sebesar 2,9677 yang menunjukkan bahwa kenaikan PMA sebesar 1% itu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,297%. Lalu di sini karena kita menggunakan lag, jadi ada tambahan pada belanja modal yang dimana lag tersebut itu digunakan pada variabel belanja modal. Nah, berdasarkan dari hasil IFUS dan Stata, belanja modal lag ini itu menunjukkan koefisien negatif sebesar negatif 3,0429 yang menunjukkan adanya fenomena time lag, yaitu manfaat belanja modal secara tidak langsung itu dirasakan pada tahun berikutnya. Selanjutnya di sini ada pengujian hipotesis. Jadi uji F itu berdasarkan dari hasil pengujian itu menghasilkan nilai F statistik sebesar 5,6059 dengan probabilitas sebesar 0,01 yang dimana ini tuh lebih kecil dari 0,65. Nah, jadi secara bersama-sama bahwa seluruh variabel independen ini berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Nah, selanjutnya untuk uji T atau uji parsial itu pada variabel belanja modal yang dimana menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,038 sehingga itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, dengan demikian hipotesis pertama itu diterima ya. Ini berdasarkan dari bab 2 tinjauan pustaka. Selanjutnya, untuk belanja modal lag itu memiliki nilai probabilitas sebesar 0,461 sehingga berpengaruh negatif dan signifikan. Lalu selanjutnya untuk PMDN itu memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0151 sehingga berpengaruh signifikan, tapi arahnya negatif. Dan ini tidak sesuai dengan teori. Nah, nanti ini bakal kita bahas di pembahasan. Selanjutnya untuk PMA itu memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0261 sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Masuk ke bab pembahasan, jadi pengaruh belanja modal itu berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, ini tuh sejalan dengan teori Keynesian yang dimana dia menyatakan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah itu akan meningkatkan permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui efek multiplier. Selanjutnya, itu ada pengaruh belanja modal lag yang dimana belanja modal lag ini berpengaruh negatif dan signifikan. Nah, hal ini itu menunjukkan adanya fenomena time lag karena pembangunan infrastruktur memerlukan waktu yang cukup panjang sebelum memberikan manfaat ekonomi secara nyata. Selanjutnya ada pengaruh PMDN yang dimana PMDN ini berpengaruh negatif dan signifikan. Nah, hasil ini itu bertentangan dengan teori Harod Domar dan Solow yang menyatakan bahwa investasi itu seharusnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi, kemungkinan penyebabnya adalah investasi domestik ini tuh masih terkonsentrasi pada
tahap konstruksi dan belum menghasilkan output yang besar. Adanya crowding out juga terhadap faktor produksi serta investasi yang belum terhubung secara optimal dengan sektor-sektor utama penyumbang PDRB. Selanjutnya, itu pengaruh PMA terhadap pertumbuhan ekonomi yang dimana dari hasil penelitian ini PMA ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, sehingga hasil ini tuh sesuai dengan teori Solow karena investasi asing itu tidak hanya membawa modal, tapi juga teknologi, pengetahuan, dan peningkatan produktivitas. Nah, masuknya PMA ke kawasan industri ini juga memberikan efek berganda, yaitu berupa penciptaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah ekonomi. Selanjutnya di sini bab 5 penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang dimana kesimpulan ini berdasarkan dari hasil penelitian itu dapat disimpulkan bahwa belanja modal ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Lalu belanja modal leg 1 periode ini berpengaruh negatif dan signifikan yang menunjukkan adanya fenomena time lag. Lalu PMDN ini berpengaruh negatif dan signifikan, jadi sehingga belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal. Nah, untuk PMA ini tuh berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, secara bersama-sama variabel independen belanja modal (PMDN), PMA, dan belanja modal leg itu berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Nah, nilai adjusted R-square itu sebesar 58,63% yang menunjukkan bahwa model itu mampu menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi sebesar 58,63%, sedangkan sisanya itu dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Selanjutnya, untuk saran, jadi berdasarkan dari hasil penelitian, itu terdapat beberapa saran yang diberikan. Yang pertama, seperti pemerintah itu perlu meningkatkan kualitas perencanaan, percepatan realisasi belanja modal, dan agar manfaatnya itu pembangunan itu dapat dirasakan lebih cepat. Nah, yang kedua, pemerintah itu perlu meningkatkan efektivitas PMDN melalui kemudahan perizinan dan mengarahkan investasi ke sektor-sektor yang menjadi penggerak utama dari perekonomian. Lalu, yang ketiga, pemerintah ini perlu mempertahankan daya tarik PMA dengan meningkatkan kualitas infrastruktur dan penyediaan tenaga kerja yang terampil. Nah, untuk penelitian selanjutnya itu dapat menambahkan variabel lain seperti inflasi, tenaga kerja, konsumsi rumah tangga, serta menggunakan data panel, jadi agar hasil penelitiannya itu menjadi lebih komprehensif. Oke, jadi untuk sarannya itu berdasarkan dari hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang diberikan. Seperti untuk pemerintah, itu perlu meningkatkan kualitas perencanaan, percepatan realisasi belanja modal agar manfaat pembangunan itu dapat dirasakan lebih cepat. Lalu yang kedua, pemerintah perlu meningkatkan efektivitas PMDN melalui kemudahan perizinan dan mengarahkan investasi ke sektor-sektor yang menjadi penggerak utama perekonomian. Lalu, pemerintah juga perlu mempertahankan daya tarik PMA dengan meningkatkan kualitas infrastruktur dan penyediaan tenaga kerja yang terampil. Selanjutnya, untuk penelitian selanjutnya itu dapat menambahkan variabel lain seperti inflasi, tenaga kerja, konsumsi rumah tangga, serta menggunakan data panel agar hasil penelitian ini menjadi lebih komprehensif. Oke, demikian pemaparan hasil penelitian kami mengenai pengaruh belanja modal dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah tahun 2011 sampai tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.